Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Elma Fresto Bersembiring dari kelas 6MF dengan NPM 223410126. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa topik utama. Yang pertama itu validitas, yang kedua realitas, yang ketiga asumsi klasik, dan yang terakhir ada regresi linear berganda. Berikut adalah data yang sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, untuk pengerjaan yang pertama, kita masuk ke dalam data pertama, kita masuk ke dalam analyze, kemudian correlate, correlate dan juga beef rate. Nah, sesudah kita masukkan dari beef rate, kita akan memasukkan data LOY 1 hingga dengan LOY 8 ke dalam variabel. Setelah itu, kita tidak lupa dengan memasukkan total LOY ke dalam kolom variabel. Setelah itu, kita mengokekan data tersebut. Maka dapatlah hasilnya sesuai dengan yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya, kita masuk untuk pengerjaan data kedua dari reliabilitas. Seperti pada sebelumnya, kita masuk dari analyze, kemudian correlate, dan juga bitrate. Tidak lupa kita menghapus atau mereset data sebelumnya itu LOY. Kemudian kita masuk kepada data KP1, KP1 hingga dengan KP6. Kita kita pindahkan kepada kolom variabel. Selanjutnya kita masukkan tidak lupa kita masukkan total KP ke dalam kotak variabel. Kita oke kan? Ini merupakan hasil dari pengerjaannya pada layar. Selanjutnya, seperti yang tadi kita mengulangi lagi langkah-langkah seperti yang tadi itu kita masuk ke Beaverade. Tidak lupa juga menghapus data sebelumnya untuk mengerjakan data berikutnya. Kita masuk kepada data KL1 hingga dengan KL10. Dan juga kita masukkan lagi kembali kepada kolom variabel dan juga kita tidak lupa masukkan total KP pada kolom variabel. Kita oke kan? Dan ini merupakan hasil pengerjaannya dari KL1 hingga dengan KL10. Selanjutnya, dalam data pertama, ini merupakan data terakhir dalam pengerjaan pengolahan data pertama, yaitu kita sudah sampai pada KPS1, data KPS1 hingga KPS6. Data KPS1 hingga dengan data KPS6. Seperti yang saya bilang tadi, kita pindahkan lagi ke volume variabel dan tidak lupa memindahkan total KPS kepada kolom variabel. Ini merupakan pengerjaan untuk pengolahan data pertama, yaitu dari correlate. Lalu kita masuk untuk pengerjaan data kedua, yaitu reliabilitas. Oke, seperti pada yang pertama, pengerjaan pertama, kita kembali masuk kepada analyze, lalu kita mencari scale, lalu reliability analyze. Bedanya pengerjaannya pada sistem pertama itu kita tidak memindahkan hasil hasil total dari LOY, KPL maupun KPS-nya. Jadi kita hanya memindahkan LOY 1 hingga 8 ke dalam kolom items. Namun di sini kita mengklik statistik dan kita mencentang dari kolom deskriptif for yaitu scale dan juga scale if item delayed. Lalu kita continue dan oke. Ini merupakan hasil pengerjaannya yang tertera pada layar. Kita akan mengerjakan ketiga ketiga poin yang kita pilih dari scale. Data kedua yaitu dari scale. Kita tidak lupa kita reset. Kemudian kita memasukkan data KP1 hingga ke 6 ke dalam items. Lalu kita mengklik statistik, scale, and scale if item delayed. Sama seperti pada sebelumnya. Ini merupakan hasil pengerjaannya. Analyze, scale, reliability, analyze, research. Kita memilih data KL1, research KL1, data KL1 hingga dengan data
KL10 masuk ke kolom item, statistik, scale, Oke, kita continue. Oke, pada pengerjaan data kedua, ini merupakan hasil bagian ketiga. Pada pengerjaan data kedua ini merupakan pengerjaan kolom terakhir, yaitu KPS 1 hingga dengan KPS 1 hingga dengan KPS 6. Kita statistik, kembali, kita klik scale, continue. Oke. Nah, ini merupakan hasil pengerjaan untuk data kedua. Jadi kita lanjut, jadi kita lanjut untuk pengerjaan data ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan analyze, kita mencari regression, kemudian linear. Lalu di sini kita disuruh mencari dependent dan juga independennya. Data independen ini kita scroll ke bawah, kita memasukkan total KPS ke dalam kolom independen, kemudian total LOY, total KP dan juga total KL kita masukkan ke dalam independen. Setelah itu, kita tidak langsung mengokekan data tersebut, tetapi kita mengklik yaitu plots. Tidak lupa kita mengklik histogram dan juga normal probability, kemudian continue. Setelah itu, kita mengklik save, di mana kita harus mencari di kolom residuals, kita akan mengklik unstandardized. Lalu kita continue. Dan yang terakhir, langkahnya itu statistik, di mana statistik ini kita harus mencari yang namanya collinearity diagnostics. Nah, lalu kita continue. Setelah kita mengerjakan dari plot, save, dan juga statistik, kemudian kita akan mengokekan data tersebut. Nah, kemudian ini merupakan hasil pengerjaannya, yaitu seperti kita bisa lihat, ini adalah histogram, di mana histogram ini adalah total KPS dan juga eh, ini merupakan observed scam probe. Oke, untuk mengerjakan data keempat, kita kembali ke analyze, yaitu kita mencari non-parametric test, yang dimana non-parametric test ini tes ini kita mencari legacy dialog, kemudian one sample KS. Oke, di mana one sample KS ini datanya yang akan dimasukkan ke dalam tes variable list, yaitu eh, unstandardized, kita masukkan ke dalam tes variable list, kemudian oke kan, kita oke kan, ini merupakan hasil pengerjaan. Baiklah, saya juga akan ingin memaparkan hasil lembar jawaban saya. Berikut adalah hasil lembar jawaban saya, yaitu saya juga sudah memberikan pengantar pendahuluan, bisa dilihat seperti di layar. Kemudian dalam lembar jawaban saya juga eh, memaparkan hasil pengolahan data dan analisis. Seperti yang kita lihat di layar, tabel satu itu saya memberikan variabel yaitu satu konsumen LOY. Bisa kita lihat LOY 1 dengan hingga 8. Nah, di dalam tabel LOY ini eh, seluruh instrumen pertanyaan untuk variabel ini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian pada tabel 2 hasil uji validitas kualitas produk atau KP. Di sini bisa kita lihat KP 1 hingga 6 serta eh, maka dapat dilihat pada tabel ini bahwa seluruh pertanyaan untuk kualitas proyek memiliki status valid karena nilai R dihitung kurang dari R tabel sebesar 0,2096. Pada tabel 3 yaitu hasil uji validitas kualitas pelayanan atau KL, bisa kita lihat tertera bahwa KL1 hingga dengan KL10, eh, di mana hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item penyeluruhan KL1 hingga dengan KL10 untuk variabel kualitas pelayanan KL dinyatakan valid. Hal ini karena nilai R dihitung kurang dari R tabel sebesar 0,2096. Kemudian yang terakhir yaitu ada hasil uji validitas kepuasan konsumen atau KPS, di mana KPS 1 dengan hingga KPS 6 sudah tertera pada tabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan KP1 hingga dengan 6 untuk variabel kepuasan konsumen atau KPS dinyatakan valid. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, selamat malam.